Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menjelaskan mengenai, apa, kuliah sambil berwirausaha. Jadi ada, beasiswa wirausaha. Di sini, yang memberikan beasiswa adalah Universitas Darun Ali, khususnya Ketua Senat Universitas Darun Ali, ya di sini Unda University, yaitu oleh Prof. Dr. Ali Kesuma, SEMM. Ya, di mana beliau adalah Ketua Senat Unda University dan pendiri Pusat Riset dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dr. Aka. Ya, adapun di sini saya jelaskan hanya tidak sampai 10 menit ya, yaitu latar belakang, tujuan, kemudian syarat ketentuan beasiswanya, kemudian program studi yang dapat diambil dan akreditasinya program studi tersebut, waktu kuliah, biaya kuliah, ya, studi kelayakan terhadap wirausaha dan kuesionernya nanti yang mesti diisi seperti itu. Nah, tentunya latar belakangnya adalah bahwa pembukaan UUD 45 ya memuat cita-cita luhur pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu ya. Kemudian sahabat Indonesia Merdeka akan kita peringati pada tahun 2045. Pak Jokowi berharap Indonesia sudah menjadi negara maju yang adil dan makmur. Ya, jadi tahun 2026 itu kan 13 tahun lagi Indonesia akan memperoleh bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari yang non produktif. Ya, maksudnya yang non produktif itu adalah balita dan anak usia sekolah serta manula. Jadi mampukah kita memanfaatkan bonus demografi tersebut di atas dan keluar dari jebakan middle income trap gitu ya. Serta menjadi negara maju ya, di mana angka partisipasi kasar APK Indonesia 2022 itu 39% sekian dan Kalteng itu 26,95% gitu ya. Sedangkan APK negara maju 2022 di tahun yang sama. Ya, kalau 2023 kan masih berjalan, jadi tahun 2022 Korea Selatan itu 97% dan Singapura 91%, jadi jauh banget gitu ya. Ya, jadi upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengejar APK seperti di negara-negara maju ini? Nah, jadi tujuannya berdasarkan latar belakang tersebut ya, maka Dr. Aka, Pusat Riset dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan Unda University, kemudian Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Kotim, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kotim, kemudian Pegadaian, PT BNI ya dan Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Mandiri membuat program mahasiswa berwirausaha ya dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa kelas 12 dan lulusan SLTA yang sederajat SMA, SMK, MA negeri dan swasta sebanyak 500 orang untuk kuliah di Unda University ya. Mahasiswa baru untuk mengikuti pelatihan berwirausaha. Jadi ini untuk program tahun 2024 mahasiswa baru ya. Berarti untuk siswa-siswa yang sedang di kelas 12 saat ini ya, karena tahun depan kan sudah, lulus dan, akan berencana untuk melanjutkan, pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Jadi mahasiswa baru untuk pelatihan berwirausaha, jadi ada pemagangan dan itu dimulai sudah di bulan Juni nanti tahun 2024 ya, pendaftarannya di bulan Januari ini, maka saya sampaikan lebih awal di bulan Desember 2023 ini ya, karena akan dimulai, Januari 2024 kemudian, beasiswanya di pemagangannya di Juni, seperti itu. Nah, sebentar lagi saya jelaskan. Selama 3 bulan magangnya Juni, Juli, dan Agustus dengan bimbingan dosen praktisi di Unda University. Nah, pemagangannya ini sifatnya, jadi ada bagi hasil seperti itu ya. Siswa yang magang itu mendapatkan, bagi hasil ya,
wirausaha yang nanti dilakukan dalam bentuk pemagangan tersebut, supaya setelah magang, mahasiswa statusnya sudah jadi mahasiswa itu sudah bisa, mandiri membuat wirausahanya sendiri. Adapun nanti ada 3 ya, 3 jenis wirausaha yang yang akan diberikan dan boleh pilih. Ya, mahasiswa baru untuk berwirausaha secara mandiri di rumah masing-masing ya, bagi yang dinyatakan lulus dari program magang di Unda University ya. Jadi modelnya tadi, di kampus sama di rumah. Karena nanti kan masih, mandiri, wirausahanya mandiri seperti itu. Mahasiswa baru untuk mengakses pemodalan ya, berwirausaha pada Pegadaian, kemudian Bank BNI dan Bank Mandiri. Jadi, Dr. AK, Pusat Riset dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ini juga akan menyiapkan itu untuk pemodalannya setelah, mahasiswa sudah mampu mandiri ya, seperti itu ya, sudah mampu menjalankan usahanya gitu. Jadi makanya diperlukan pemagangan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian, nah ini yang dimaksud ya, setelah, wirausahanya jalan ya, karena sudah ada pemagangan dan sudah diberi, modal awal lah. Nanti ada, modal awal dalam bentuk fasilitas yang diberikan, mahasiswanya bisa mandiri melakukan wirausaha dan menghasilkan. Nah, dari situlah mahasiswa nanti membayar, uang kuliahnya, seperti itu ya. Nah, ini syarat dan ketentuannya. Untuk mengikuti program mahasiswa berwirausaha, bagi mahasiswa ini harus memenuhi syarat ketentuan sebagai berikut. Pada tahun 2023, 2024 berstatus sebagai siswa kelas 12 ya, SMA, SMK, MA negeri dan swasta ya. Lulusan SMA, SMK, MA negeri dan swasta maksimal 5 tahun ya. Bagi yang statusnya kelas 12 atau yang sudah lulus tapi masa, maksimal 5 tahun setelah lulus ya. Jadi untuk alumni juga, tidak hanya untuk siswa kelas 12 ya. Bertempat tinggal di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ya, dibuktikan dengan, kopi KK dan KTP. Ini tujuannya supaya kami masih, karena ini pilot project, kami bisa memantau dekat ya, kalau jauh-jauh karena kan nanti harus ada yang ditempatkan di rumah gitu ya, fasilitas perangkat wirausahanya. Jadi supaya, dosen-dosen bisa memantau, jadi wilayahnya Mentawa Baru Ketapang, ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih luas. Bersedia untuk mengikuti magang berwirausaha selama 3 bulan di Unda University, seperti itu. Bersedia berwirausaha, nah wirausahanya itu adalah ya, cukup mudah namun hasilnya, sangat, diserap banyak ya, oleh pasar lokal sekalipun ya, tidak perlu, jauh-jauh. Budidaya sayur, cabe, buah melon secara hidroponik ya, beternak ayam boiler, beternak ikan lele secara mandiri di rumah masing-masing, gitu. Ya, adapun nanti ada tempat fasilitas yang ditempatkan di kampus gitu ya, yang bisa digunakan, gitu. Kemudian mendaftar sebagai mahasiswa baru Unda University pada gelombang 1. Jadi ini khusus untuk mahasiswa yang mendaftar di Unda University ya, programnya ini diberikan seperti itu supaya nanti ya istilahnya membayar uang SPP-nya itu dari wirausahanya tersebut, tapi kan wirausahanya selain nanti ada bantuan biaya untuk di awal, kemudian bantuan, pemagangan seperti itu ya, supaya bisa bagaimana menjalankan wirausahanya seperti itu. Nah, untuk program studinya ada 3 yang bisa diambil, manajemen, di sini akreditasinya sudah baik sekali ya. Kemudian sarjana sistem informasi, di sini, atau komputer ya. Semuanya S1 ya, sarjana manajemen, sarjana sistem informasi, akreditasinya juga baik sekali. Kemudian sarjana agribisnis, akreditasinya B atau baik sekali. Ini yang akreditasi lama B ya, itu sama dengan baik sekali. Jadi ada 3 ya, yang siswa boleh atau calon mahasiswa boleh, pilih 1 di antara 3 ini untuk program sarjana S1. Waktu kuliahnya Senin sampai Jumat, ya, jam 8 sampai jam 16. Ya, jadi, pagi sampai sore, seperti itu, tidak ada kuliah malam ya. Nah, untuk biaya kuliahnya, ini uang pangkal,
sekali selama 1 kuliah 1 kali aja dalam pendaftaran di awal, yaitu gelombang 1 4 juta ya. Dapat dicicil dalam 8 kali angsuran, jadi 500.000 per bulan sejak Januari sampai Agustus. Karena nanti Juni kan pemagangan, nah di situ kan sudah mulai punya potensi mendapatkan hasil ya, dan itu dibagi bagi hasil lah gitu ya, karena posisinya masih magang. Biaya kuliah ya per semesternya 6 juta, itu dapat diangsur 3 kali dengan jadwal, awal semester atau hari registrasi ya, awal awal kalau hitungannya tahun depan sudah kuliah berarti awal September ya. Kemudian selanjutnya Maret, jadi setiap September dan Maret itu 2 juta setiap tahunnya sampai dengan lulus gitu ya. Kemudian menjelang UTS itu biasanya di bulan November dan bulan Mei ya. Itu 2 juta dan menjelang UAS ya, biasanya awal Januari dan, Juli, seperti itu biasa, bulannya ya. Jadi diangsur 2 juta. Namun kan di sini ada program beasiswa ya, jadi biayanya itu, bisa dibayarkan ya dengan penghasilan wirausahanya. Nah, wirausahanya itu ada 3, ini boleh pilih salah satu dari 3 ya, yaitu budidaya sayuran, selada, hidroponik. Nah nanti, instalasinya juga dibantu seperti itu ya, kemudian dipandu juga oleh dosen, beternak ayam broiler dan beternak ikan lele, seperti itu. Jadi, eee, dipandulah seperti itu dan, cukup mudah untuk dimulai, seperti itu ya. Kemudian budidaya sayuran ini, hitungannya ya. Jadi, laba kotornya bisa sampai 2 juta ya per bulan. Ya tentunya sayur selada ini kan dipanen bisa tiap bulan seperti itu. Ya laba kotornya 2 juta tadi 2 bulan sekali kan bayar SPP 2 juta jadi, eee, kalau laba kotornya 2 juta itu bisa per bulan ya. Jadi untuk bayar SPP ya dari, wirausaha ini, seperti itu. Ini kalau satu instalasi ya. Kemudian kalau berkembang jadi 2 instalasi ya laba kotornya tentu berkembang juga seperti itu ya dari juta per instalasi, tambah 2 instalasi, 3 instalasi. Nah disitulah nanti menjadi, eee, wirausaha yang, lebih sejahtera lagi seperti itu ya. Kemudian ini untuk beternak ayam boiler ya, labanya, per bulan ini hitungannya per bulan semua, lama budidayanya juga 30 hari, labanya 1,3 per bulan. Ya jadi kalau 2 bulan, bisalah seperti ini. Dan ini hitung-hitungannya udah paling, harga paling murah, harga jualnya contoh ya beratnya beratnya 1,5 kilo biasanya kan lebih dari itu. Kemudian harga jualnya 25.000 tentunya di pasaran tidak 25.000 ya, bisa sampai 30.000 kan, seperti itu untuk ayam ya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik mahasiswa tentu sudah tahu harga ayam di pasar berapa gitu ya. Ini kan hitungan paling rendah ya, dan rasanya nggak mungkin nyentuh 1 kilo ayam tuh 25.000 ini ya, gitu. Jadi ini labanya, hitung-hitungan, paling pesimisnya gitu ya. Yang paling konservatif itu 1.300.000 per bulan. Ya, kemudian beternak lele ya, laba per bulannya itu 1.100.000 per bulannya, seperti itu ya. Jadi, nanti per 2 bulan ya dikali 2 dan ini satu instalasi ya, satu instalasi. Nah, hitung-hitungannya nanti, silakan isi kuesioner. Kita akan, diskusi lebih lanjut. Mungkin nanti kalau siswa, alumni boleh ajak orang tua siswa untuk bisa, kita diskusi lebih dalam. Jadi bisa mempertimbangkan lagi lebih dalam sebelum memutuskan ya, ajak orang tua, seperti itu ya. Karena ini kan nanti sifatnya, instalasinya ditaruh di
rumah masing-masing. Ya, adapun ada instalasi besarnya di kampus bisa digunakan juga ya, contohnya untuk, apa tadi, selada, ya, selada kan perlu ada instalasi tambahan bisa digunakan di kampus dan dibimbing oleh, dosen. Jadi, eee, supaya tingkat kegagalannya minimal, seperti itu ya. Jadi, nanti ada kolom kuesioner tolong diisi, apa, ada link kuesioner bisa diisi, kemudian kita, adakan pertemuan ya di kampus, mohon bisa diajak orang tuanya, seperti itu ya, bisa nanti mempertimbangkan, silakan datang ke kampus, tidak harus jadi dulu, seperti itu ya. Yang penting kita diskusi dulu kalau memang, apa, kalau memang tidak merasa, oh belum pas, itu tidak ada ikatan ya intinya, tetap silakan, kita diskusi di kampus, seperti itu ya. Nah ini kuesionernya, nanti saya bagikan juga bersama video dan, PowerPoint ini, presentasi ini, tinggal diklik ya, bit.ly Dr. Des AK, dan saya juga nanti akan berikan, apa, QR code-nya bisa di-scan, seperti itu ya. Nah, eee rekan-rekan siswa, adik-adik siswa, calon mahasiswa, ya alumni alumni, apa, yang sudah lulus SMA sederajat, silakan didiskusikan, diberikan informasi ini ke orang tuanya, kemudian isi formnya, gitu ya. Nanti kita, akan, adakan pertemuan kembali lebih lanjut untuk diskusi lebih dalam. Tentunya semuanya ini tidak ada ikatan apa, harus harus daftar gitu ya. Jadi silahkan datang diskusi, memang kalau cocok, apa, silahkan daftar ya, apa, menjadi mahasiswa di Unda gitu ya. Kalaupun tidak cocok ya tidak apa-apa seperti itu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.